sicuramente prima di abbandonare l'aereo tirando le maniglie rosse. Se fosse necessario, soffiate le fili di gomma. Se utilizzate un finestrino di emergenza, blocchiate il salvagente solo all'esterno della cabina. Poi chiappi i chiusori passeggeri. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman online. Apa kabar? Well, kali ini kembali lagi dengan Lucky Ana Vlog dan kita berpetualang ke Milan. Dan ini tuh sebenarnya dalam rangka mensupport Mas Bojo maraton di season ini ya, sebelum summer mulai, karena kalau maraton di summer itu pasti akan sangat panas sekali dan para pelarinya tidak akan kuat dengan cuaca panasnya itu, teman-teman. Jadi mostly ya di sini di Europe itu kalau maraton itu during kayak primavera, musim semi, musim gugur, musim dingin bahkan, dan mereka avoid untuk melakukannya di musim panas. So I hope you enjoy guys the video, dan sekalian sharing dengan kalian juga sih seperti apa Milan, jadi supaya kalian juga bisa merasakan liburan di Milan bareng sama saya. So stay tune, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak.
teman-teman, seperti terlihat di video saya sebelumnya ini saya datang pagi sekali di Duomo, dan Duomo ini adalah salah satu ikoniknya di Milan, teman-teman. Tapi untuk pusat perbelanjaan juga sih, seperti terlihat ada banyak sekali barang-barang branded yang sangat terkenal yang sudah mendunia, tapi dengan harga yang selangit ya teman-teman. Nah, ini untuk kalian yang suka belanja di sini tuh sesuai kemampuan kalian aja, jangan dipaksakan ya teman-teman. Nah, kembali lagi untuk soal perlari-larian ya. Nah, karena tempat selesai larinya itu di Duomo, itu exactly di depan katedralnya, dan cuma nyebrang dikit udah tempat belanja ya. Jadi saya milih untuk nunggu Mas Bojo di sini teman-teman, karena kalau saya antar Mas Bojo di starting pointnya itu nanti saya bolak-balik, kalau jalan itu kurang lebih 40 menit atau 50 menit ya teman-teman. Jadi karena tempat tinggal kami tuh sebenarnya itu di tengah-tengah antara Duomo sama saya lupa, pokoknya kalau tempat mulai larinya itu dari tempat kita tinggal itu jalan ke kiri contohnya, dan kalau selesai itu jalannya ke kanan kayak gitu. Nah, daripada saya bolak-balik, jadinya waktu pagi-pagi tuh Mas Bojo tuh jalan duluan dan saya nunggu di Duomonya saja. Nah, ini sambil lihat-lihat karena saya cek di aplikasi Mas Bojo baru akan nyampe kurang lebih 2,5 jam lagi. Saya jalan-jalan dulu. Ini mumpung daerahnya masih sepi sekali, belum terlalu banyak orang. Karena kalau sudah menjelang siang ya, akan sangat banyak sekali orang-orang datang ke sini untuk berbelanja atau untuk foto-foto di ikoniknya Milan. Nah, ini kira-kira apa ya yang mau dibeli ya? Tapi ya gimana ya? Kalau dilihat-lihat harganya lumayan mahal sih. Bukannya gimana ya, tapi kita harus lebih bijak dalam menggunakan uang ya teman-teman, karena kita sudah kerja keras. Jadi kalau mau mengeluarkan uang itu sebijak mungkin, jangan asalkan gengsi atau gimana ya. Nah, ini saya jalan di tempat atau di pusat belanjanya itu dari sudut ke sudut, dan ini gerombolan orang di depan sini itu mereka sedang melakukan kayak di tengkuk kaki ya, di ujung kaki itu diputer di salah satu atau di center tempat ini selama 3 kali, dan itu dipercaya kalau suatu saat nanti mereka akan kembali lagi ke sini. Nih kayak gini nih contohnya nih. Jadi cukup 3 kali putaran aja, dan orang-orang banyak yang percaya dan mereka ngantri, dan sangat tertib sekali ya, tidak berdesak-desakan atau tidak ada berantem atau nggak ada ngeyel-ngeyelan. Seneng banget deh kalau ngelihat kayak gitu. Jadi saling menghargainya itu tinggi. Nah, ini saya ngecek nih Mas Bojo masih lama nggak ya. Saya soalnya juga wanti-wanti atau takut kalau misalkan tiba-tiba keluar itu nanti tiba-tiba sudah banyak orang, dan saya kesulitan untuk melihat Mas Bojo datang secara saya kecil dan pendek ya teman-teman, dan orang-orang di sini pada tinggi-tinggi, takut kalau nggak dapet di bagian depannya gitu loh maksud saya. Nah, ini kita jalan keluar ke arah katedral, dan kanan kiri ini ada kafe-kafe, juga ada toko-toko dari brand-brand ternama di dunia. So, wow, ini terlihat sudah banyak sekali orang di depan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Nah, kira-kira saya dapat tempat kak ya? Tapi semoga dapat tempat dan bisa menyaksikan Mas Bojo datang dengan bangganya ya. Well, walaupun tidak mendapatkan juara, at least Mas Bojo senang karena ini salah satu hobi dari Mas Bojo dan saya sangat bangga sekali melihatnya karena itu sebuah pencapaian yang luar biasa loh teman-teman, tidak mudah karena untuk maraton ini tidak hanya sekedar lari saja. Secara maraton itu kan 42 km ya, dan itu butuh training berbulan-bulan untuk menyelesaikan maraton. Wow, ini sudah banyak sekali orang. Aduh. Kayaknya saya mau mencari tempat yang masih agak renggang, jadi saya bisa ngintip ya, atau bisa berdiri di sampingnya, dan ya ini saya menemukannya. Sekarang tinggal tunggu Mas Bojo ini. Tuh kanan, sebelah kiri masih agak lega ya, tidak begitu banyak orang, dan ya mari kita tunggu Mas Bojo dan kasih support pastinya ya. Hore, hidup Mas Bojo. Mas Bojo ini kurang lebih dia bakalan nyampe di 12.33 dan sekarang sudah di 12.16. Nah, ini yang di depan sana itu finish point-nya.
Allez Maxime! Oh mon gars! Comment? Maxime! Oh my god. Nunggu Mas Bojo ini kurang lebih dia bakalan nyampe di 12.33 dan sekarang sudah di 12.16. Nah, lihat di depan sana tuh finish point-nya.
Dan well, Mas Bojo sudah sampai di garis finish. Ini saya nunggu tepat di depan Katedral Milan supaya gampang dicari sama Mas Bojo. Ini ya Allah ya Gusti, banyak sekali manusia-manusianya gitu. Tapi jangan khawatir, saya tetap hati-hati supaya tidak kecopetan. Ya mungkin saran aja buat kalian yang suka bepergian atau kemanapun itulah ya, itu sebisa mungkin jangan menggunakan pakaian yang mencolok dan diusahakan membawa tas yang sangat simple ya, jangan yang ribet, karena sesuatu yang mencolok dan yang ribet itu akan menarik perhatian pencopet, teman-teman. Well, akhirnya kita pulang ke hotel untuk istirahat. Kemudian di hari selanjutnya ini sebelum kita ke bandara dan setelah check out, kita jalan-jalan sebentar di other side Duomo ya, yang dimana kebetulan hujan, teman-teman, dari pagi. Ini mendung, gerimis mengundang, dingin, tapi tidak menghalangi niat kita untuk melihat-lihat kota Milan. Nah, ini di ujung jalan ini ada museum. Kita tidak masuk ke sana, tapi sangat indah sekali, teman-teman. Museumnya dari luar pastinya ya. Dan yang bikin saya surprise yaitu kotanya sangat bersih sekali, teman-teman. Ini padahal di pusat kota loh, teman-teman, tapi sangat bersih sekali. So, teman-teman, enjoy the video until finish. Pokoknya tonton sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk support, subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak. Ini juga merupakan salah satu pusat perbelanjaan ya, teman-teman. Kalau di Duomo-nya banyak orang, ini bisa dijadikan salah satu option. Dan ini lebih banyak choice sih, lebih banyak pilihan. Cantik-cantik sekali.
Bye.